Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5 Wirausaha, subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5. Anak-anak, tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Nah, perhatikan. Kita baca teks berikut ya. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987 dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kute Besak Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games, di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cendera mata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Sekarang yuk kita coba jawab pertanyaannya ya. Oke anak-anak. Nomor 1, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Kapan tadi nak? Ya, pada tahun 1979, 1987, kemudian 1997 dan 2011. Oke. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Di kota Palembang dan Jakarta. Oke, lanjut. 3. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap berapa tahun nak? 2 tahun sekali. Oke, lanjut. Nomor 4-nya.
Sebutkan 3 kesuksesan yang diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Ya. Coba apa jawabannya? Kesuksesan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, kemudian kesuksesan dalam peningkatan perekonomian, ya. Oke, nomor 5-nya apa? Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Tadi apa, Nak? Yaitu mengalami peningkatan ekonomi sebesar 6,4%, ya. Apa penyebabnya? Karena banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja, ya, itu untuk pembuatan sarana dan prasarana. Selain itu, kegiatan pengrajin juga ya meningkat untuk membuat cindera mata, ya. Oke, lanjut, Nak. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan anggota negara ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikannya, ya. Nah, sekarang perhatikan, apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti logo tersebut? Yuk kita cari tahu. Oke. Nah, amati logo bendera ASEAN, ya. Coba lihat, perhatikan. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Apa coba? Coba. Nah, itu logo ASEAN itu, Nak. Nah, sekarang dijawab di bawahnya. Jawabnya. Dijawab di bawahnya di sini. Aduh. Ya. Apa informasinya? Yaitu 10 batang berwarna kuning. Nah, 10 batang berwarna kuning menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN. Dan warna merah, mana warna merah? Nah, itu melambangkan keberanian, ya. Oke, lanjut. Oke, tadi udah tahu ya. Nah, arti bendera apa tuh, Nak? Jawabannya? Arti bendera dan logo ASEAN, ya. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, ya. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, perhatikan, amati logo berikut. Ini logo dari pendidikan, ya, Nak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tuturi Handayani. Kemudian yang kedua logo Hari Anak. Nah, ada tulisannya Hari Anak Nasional, ya, tahun 2015 itu. Kemudian logo Ketahanan Lingkungan, ya, itu ada Ketahanan Lingkungan logonya, ya, Nak, ya. Oke. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita, ya. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Nah, pasti pernah, ya kan? Kamu kan sering melihat di sekitar daerahmu logo-logo yang kamu temui, ya. Oke, apakah logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Apa tuh? Misalnya kamu yang ikut klub nih, di kelas kita ada yang ikut klub sepak bola, biasanya ada logonya juga, ya kan? Yang ikut karate misalnya ada juga, ya kan? Pokoknya bermacam-macam logo kamu pasti pernah lihat, ya. Oke, lanjut. Apakah logo itu? Nah, logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, setelah mengamati contoh logo di atas,
Sekarang kamu bisa mulai merancang logo ya sesuai keinginanmu ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Satu, pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Kemudian buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Kemudian tulis kata atau kalimat yang mewakili tema seperti tadi ya. Kemudian tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo, ya kan? Oke, lanjut. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat cara menghitung volume? Nah, sekarang kita ke volume ya. Oke, yang tadi logo sudah selesai, sekarang kita ke volume. Volume apa ya? Balok ya. Kalian coba buat gambar balok dan kalian bisa tulis angkanya berapa yang kalian inginkan ya, dan kalian hitung. Oke? Nah, sekarang coba selesaikan di sini nih. Ada hitungan nih volume balok. Volumenya bagaimana sayang? Yaitu 20 kali berapa tuh? 20. Nih yang 20. Oh, sorry. 20. Oke, nih. 20 lari-lari itunya ya. Udah, Nak? Kali 10. 20 kali 10 kali 12, ya kan? Oke. Kemudian itu yang bawah. Kalau yang atas bagaimana? 10 kali 10 kali 10. Nah, berarti ada 2 bangun. Yang atas berarti 1000, yang bawah berarti 20 kali 10 kali 12, 2400. Jadi jumlahnya adalah 3400 ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, ada 2 bangun ya sayang ya. Ya, yang kecil dulu tuh, hitung. Yang kecilnya ini. Kubus ini 5, berarti kali 5 kali 5. Ya kan? Ke atasnya 5. Oke. 5 kali 5 kali 5 berarti 125. Nah, sekarang kubus balok nih. Berapa nih? Berapa sayang? Ini kan 5, ini 14, berarti berapa di sini? 9. Ini 9. 9 kali 5 kali 18. Berapa? 810. Jadi dijumlahin tadi. 5 kali 5 kali 5 ditambah 9 kali 5 kali 18. Itu 935. Oke, lanjut nomor 3. Hitung nih, ada 2 juga ya sayang ya? Iya, ada 2 ya. Yang pertama kita hitung dulu, yang atas deh, 12. Oke, ini 12. 12 nih kali 5 kali 5. Nah, 12 kali 5 kali 5 berapa? 300 ya. Oke, sekarang yang bawah hitung, 18 kali 5 kali 6, ya kan? Nah, 540, jadi 840. Oke. Nah, perhatikan nomor 4. Sebuah akuarium berbentuk balok. Nah, kalian bayangkan balok berbentuk bentuknya ya. Kalian bayangkan ada akuarium berbentuk balok, panjang 65, lebar 45, tinggi 35. Jika akuarium terisi penuh dengan air, berapakah volume air tersebut? Tinggal dikalikan, Nak. 65 kali 45 kali 35 ya. Nanti hasilnya di belakangnya pakai sentimeter kubik. Ya, oke. Kalian hitung ya. Oke. Lanjut. Siti membeli kardus berbentuk balok untuk tempat kado. Ya. Kardus tersebut memiliki panjang 30, lebar 10 dan tinggi 7. Diapain sayang? Dikalikan. Ya kan? Oke, dikalikan ya. Jadi 30 kali 10 kali 7 berapa? 30 kali 10 300 kali 7 berarti 2100 cm kubik. Oke, lanjut lagi. C. SD Nusantara akan membuat bak pasir untuk olahraga lompat jauh. Bak pasir tersebut mempunyai panjang 8 meter, lebar 2,5 meter dan kedalamannya 0,5 meter. Bak tersebut akan diisi penuh dengan pasir. Berapa meter kubik pasir yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut? Diapain lagi, Nak? Kalau volume dikalikan.
8 kali 2,5 kali 0,5 ya. Nanti satuan terakhirnya pakai meter kubik ya, pakai meter kubik. Oke, kalian nanti bisa buat soal cerita sendiri tentang balok ya, kayak tadi ya. Kemudian kalian hitung sendiri coba ya. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.